Jadi rekan tani, sekarang kita sudah sampai di kebunnya aren dan kita akan langsung menjumpai petani karena di sini masyarakatnya mengolah air aren itu menjadi gula aren dan gula semut. Jadi langsung saja kita jumpa dengan petaninya. Jadi sesampainya di perkampungan, langsung berjumpa dengan petani yang akan mengambil air arennya. Jadi sekarang kita lihat saja proses pengambilannya yang akan dilakukan oleh salah satu petani aren di desa terkait. Nah, kita sudah sampai pada pohon yang akan diambil arennya. Tinggi juga ini, sekitar ada berapa tinggi ini Pak? Ada 15 meter ini? Sekitar 10 ya? Sekitar 10 meter lah, tinggi juga nih. Jadi untuk naiknya ini memakai sejenis tangga atau puris ya. Jadi dengan puris inilah petani ini naik ke atas untuk mengambil air arennya. Jadi rekan tani, setelah airnya dikumpulkan kemudian dituangkan ke dalam tungku lalu dipanaskan seperti ini sampai mendidih. Ini kira-kira sudah dimasak sekitar 30 menit. Dia sampai mengental dengan kadar apinya yang memang sudah panas. Jadi ini bisa kita lihat ibu-ibu ini yang tengah memasakkan. Ini butuh waktu sekitar 2 jam lebih sampai bisa diolah menjadi gula aren dan lain-lain. Jadi ketika airnya lebih mendidih seperti ini adalah ciri-ciri bahwa air aren yang kita masak hampir matang. Jadi setelah 2 jam lebih dimasaknya dalam kuali, sekarang adalah sangat-sangat sudah mulai matang. Jadi api pun sudah mulai ditutup ini untuk mengurangi tingkat kepanasannya. Jadi bisa kita lihat gelembungnya ini pun sudah agak jarang-jarang. Untuk mempercepat supaya lebih cepat mengendap, maka kita bisa campur dengan sedikit biji kemiri yang telah dihaluskan. Seperti ini tidak sampai 1 biji. Jadi memang fungsinya untuk lebih cepat pengendapan. Gini saja. Ini kita tunggu beberapa saat lagi sampai dia mengendap dan mengental. Sekarang ampasnya kita bersihkan dulu, karena ini ampas atau kubus tidak kita pakai. Bersih semua ampas atau kubusnya sampai betul-betul bersih, baru nanti setelah cukup matang, maka kualinya langsung diturunkan ke sini, kemudian untuk diolah menjadi gula aren. Ini diaduk seperti ini supaya lebih cepat
masa untuk pengentalannya. Jadi kemudian diaduk-aduk lagi seperti ini. Nah, setelah dirasa cukup matang atau kental, maka langsung dipersiapkan cetakannya untuk dijadikan gula aren, di mana cetakan yang digunakan berasal dari bambu yang telah dipotong-potong. Nah, setelah siap begini, ini langsung dituangkan ke dalam cetakan yang telah dipersiapkan tadi. Seperti ini saja. Selanjutnya yaitu cetakan tadi yang telah diisi penuh, kira-kira agak mengeras sedikit, kemudian dia langsung diletakkan secara terbalik. Nah, kalau sudah dibalik ini untuk lebih mudah mengeluarkannya ya, apa Bu? Nah, tunggu sebentar, agak dingin. Agak keras. Ini tunggu sebentar lagi, semua bisa dikeluarkan. Jadi beginilah proses pembuatan untuk gula semutnya. Jadi ini setelah cukup matang dan telah mengendap, ini proses pembuatan gula semutnya. Ini tidak boleh terkena air, karena dia kita perlukan untuk segera kering dan tidak begitu padat ya. Ketika telah cukup keras, jadi cetakannya tinggal kita angkat seperti ini saja. Jadi Mak, ini telah jadi ya, ini untuk jadi gula arennya ya. Sudah selesai dah. Sudah selesai. Nah. Ada gurnya nih. Kira nang muluk gadang ayan. Ini baju. Jadi Pak, kalau untuk gula semuanya kalau bikin banyak-banyak nggak bisa ya? Bisa. Oh bisa. Bisa. Karena ini cuma ambil gambar biar cepat juga. Iya, kan? iya, iya. Kalau banyak kayak tadi bisa juga ya? Nah, bisa juga. Langsung bikin. Cuma dia lama di Agak lama. Kan kita perlu ayak juga. di ayak juga. Ayak juga. Diadu-adu gitu yang lamanya ya. Yo.
Jadi kalau untuk ukuran yang sedikit, ini setelah dilembutkan atau disaring tadi, dihaluskan, dijemur dulu untuk mengurangi kadar air sehingga gula semutnya benar-benar kering. Tapi untuk dalam jumlah yang besar, proses pengeringannya termasuk juga ketika musim hujan di mana tak ada sinar matahari, akan dilakukan dengan cara memakai mesin open sebagai media pengeringan. Nah, jadi ini setelah gula arennya kering, maka bisa langsung dibungkus ya. Ini bungkusnya Bu, ini pakai kerara ya. Keraras. Oh, daun pisang kering keraras atau daun gerusung ya. Daun gerusung ini, kalau di sini di Lombok namanya keraras. Nah, ini kalau sudah dibungkus seperti ini sudah siap untuk dipasarkan. Nah, setelah gula semutnya kering, kemudian sudah bisa dimasukkan ke dalam kemasan, baik itu ukuran 100 gram ataupun 500 gram, juga untuk 1 kilo. Dan ini telah siap untuk dipasarkan.